Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati dan kita muliakan segenap jajaran mustasyar, segenap jajaran syuriah. Pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Kang Tamami, Ustadz Tamami, kemudian Ustadz Fauzan, dan juga jajaran Rais Tanfidiyah, mulai dari Ketua Ustadz Amin Hafidin, Bapak Sekjen Ustadz Yusril Muna, yang tidak pernah mendampingi. Mestinya ini di mana-mana sekjen itu mendampingi ketua. Jadi ketua sekjen tuh kayak pengantin kalau organisasi itu gitu. Jadi mana-mana tuh bareng gandeng. Di kamar ya. Tidak lupa juga yang kita hormati, sama-sama kita hormati, yaitu ketua PPI kita Ustadz Irfan Hakim. Irfan Maulana. Kemudian tidak lupa yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, yaitu teman-teman tercinta, seluruh anggota Persatuan Pelajar mana? Kok bisa? Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia, baik yang putra maupun yang putri, yang lama maupun yang baru, sama saja, podo ae, sarwa kene. Baik, langsung saja saya diamanati oleh ketua untuk membaca lanjutan dari serial gitu ya. Lanjutan dari, saya menyebutnya seperti serial. Kenapa? Karena kitab Mafahim ini dulu saya sempat mengaji di, kalau nggak salah, tahun 2008. Serial itu maksudnya bertautan antara satu bab dengan bab yang lain. Maka kitab ini ketika kita ingin baca nggak bisa satu persatu per bab gitu, karena punya tautan dengan bab-bab sebelumnya. Lah itu resensi kitab mungkin sudah banyak dijelaskan oleh kawan-kawan. Sebelumnya juga mungkin barangkali ada teman-teman PPI yang belum mengenal sosok penulis, yaitu Al-Alamah Syekh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau ini salah satu ulama internasional di era 90-an. Kalau kita orang-orang atau teman-teman di pesantren pasti akan akrab dengan nama beliau, terutama yang angkatan 90. Sebab kenapa ini perlu juga teman-teman tahu ya, sanad keilmuan dan aurat maupun ahzab. Aurat itu bacaan-bacaan zikir, ahzab itu bacaan-bacaan hizib. Banyak sekali kiai-kiai pesantren mendapatkannya dari beliau Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini. Maka tapi lebih didominasi atau lebih banyak di aurat dan ahzab ataupun azkar. Kalau keilmuan pada waktu itu para masyayikh, para kiai mendapati ijazahnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Alhamdulillah, kalau kita ya bisa kita katakan generasi setelah Syekh Yasin
kedua, mungkin ada juga teman-teman yang ketiga. Sudah ijazahan belum? Jadi itu kenapa saya sebutkan beliau, karena pengaruhnya di Indonesia terkait dengan jaringan atau syabakah al-ulama Nusantara, koneksi ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah, antara lain dengan beliau itu yang merekatkan hubungan. Ceritanya sudah sangat masyhur dan banyak. Lalu ada yang menarik lagi, kita punya mutiara di Nahdlatul Ulama, al-maghfurlah Allah yarham beliau Kiai Maimun bin Zubair, di mana Kiai Maimun bin Zubair itu murid langsung dari ayah Sayyid Muhammad Maliki, yaitu Sayyid Abbas. Sebenarnya Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi. Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alawi, tapi biasa orang Arab langsung dipotong nisbat ke kakek, itu kan enggak banyak. Sayyid Abbas. Maka dengan demikian kita memiliki penghubung sanad. Sanad itu mata rantai keilmuan. Ini enggak semua santri atau penuntut ilmu di Indonesia itu punya mata rantai keilmuan dengan ulama-ulama internasional. Mata rantai ini sampai kepada para sahabat, sampai ke Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, sehingga dari satu perspektif ilmu-ilmu yang kita yang dapati di pesantren dan guru-guru kita di Nahdlatul Ulama itu jelas-jelas original, mu'tabarah. Kalau Syekh sekarang Al-Ghugli ya nggak tahu kemana nanti syabakahnya itu. Jadi itu yang membedakan Nahdlatul Ulama, tradisi keilmuan di Nahdlatul Ulama, tradisi intelektual di Nahdlatul Ulama. Sejauh apapun intelektual Nahdlatul Ulama menjadi liberal atau sekular atau plural atau sejenisnya, pasti dia pernah mendapatkan sanad mata rantai keilmuan yang mutabar itu. Ini yang membedakan NU dengan yang lain. Kiai Maimun Zubair, sehingga kalau kita pernah mengaji kepada Kiai Maimun Zubair, alhamdulillah saya sudah, itu berarti dari sisi sanad ya, dari sisi sanad kita ini sama dengan mengaji langsung dengan Syekh Muhammad Maliki, karena saya Kiai Maimun setara dengan siapa? Syekh Muhammad, Syekh Abbas, Syekh Muhammad, nah Kiai Maimun itu murid. Nah sedemikian takzimnya, nggak apa-apa ya, karena ini sebagai tambahan dan menurut saya ini sangat penting. Sebegitu takzimnya Kiai Maimun Zubair itu sampai kepada cucu dari gurunya, itu yang sekarang masih yang memegang itu Said Ahmad bin Muhammad Maliki. Nanti kalau yang haji, yang lulus haji, kalau bisa ziarah silaturahim. Itu biasanya menghadiahi banyak kitab, wahyanan real au dolar buat thalibul ilm, saking sukanya. Nah, Kiai Maimun itu ta'zim sampai kepada cucu gurunya. Jadi kita alhamdulillah menjadi warga NU itu punya banyak kelebihan. Kalau sekarang bahasa PBNU sekarang tuh berkah raksasa ya. Berkah yang begitu besar, yang begitu luar biasa dari sisi manapun, dari sisi keilmuan, dari sisi sosial, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, terutama kita yang lebih kontekstual, yang lebih yang korelasinya yang lebih dekat, yaitu intelektual, karena kita sedang menuntut ilmu dalam rangka menghidupkan atau melanjutkan atau meneruskan tradisi para ulama. Lalu selanjutnya soal sanad itu saya kira nanti teman-teman juga bisa memanfaatkan ketika ditulis, mengaji kepada siapapun, minta ijazah sanadnya biar ada nilai plusnya, tidak sekedar membaca. Baik, langsung saja kita mulai. Khosatan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-isti'anah wa tawajjuh bit talabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meminta pertolongan dan menghadap atau menghadap kepada Nabi untuk meminta pertolongan. Sebelum masuk dalam bahasan sub ini, sekali lagi bahwa setiap bab atau setiap cabang dari pembahasan itu pasti berkaitan dengan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kalau Anda bisa perhatikan di halaman sebelumnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Unwannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kenapa menjadi subjudul? Karena poin penting substansinya di situ. Berawal dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya iyyaka ketika maf'ul ditaruh di depan. Kalau ngaji sama Kang Amin, ngaji balaghah, itu berarti faedahnya litakhsis, hanya padamu. Beda dengan na'buduka, beda dengan nasta'inuka kan gitu. Iya karena kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau hanya berarti hanya satunya. Nah, ini kemudian kita bisa, kalau kita baca sekilas itu, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang muncul dari hamba, permintaan pertolongan, kemudian peraduan. Saya ingatnya bahasa Jawa terus lihat kitab. Peraduan, atau kita ingin meminta bantuan atau segala apapun itu hanya kepada Allah. Disinilah banyak kita memahami bahwa ketika kita meminta tidak boleh kepada Allah. Itu yang digarisbawahi. Lah kemudian bab selanjutnya atau bab ini al-isti'anah wa tawajjuh bit talab lin nabi, ini berkaitan dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada bolehnya kita meminta pertolongan, bantuan atau doa kepada selain Allah, kepada makhluk Allah. Nah, sebelum ke situ, kita ini warga Nahdien. Mungkin teman-teman yang dari masyarakat pedesaan, bukan masyarakat urban, itu pasti mengerti bagaimana tradisi santri ataupun masyarakat dengan kiai. Mulai dari lahir kita atau bayi sampai ke liang lahat itu minta tolong ke kiai, ya kan? Minta tolong ke kiai. Kiai minta doanya, mulai dari hamil bahkan ya. Istri saya sedang hamil, didoakan. Apa? Kadang-kadang sekedar didoakan, kadang-kadang dikasih air yang didoai. Ya, itu berarti apa? Mintanya kepada kiai. Sampai lahiran juga begitu. Kiai anak saya sudah lahir, mau syukuran, minta doa. Kiai anak saya sudah 7 hari, mau akikahan, minta doa. Kiai anak saya mau sunatan, minta doa yang perempuan, yang laki-laki. Kemudian kiai anak saya mau berangkat mondok atau sekolah, minta doa. Kiai anak saya sudah lulus sekolah, mau tasyakuran, minta doa. Kiai anak saya mau kerja, minta doa supaya diterima kerja. Kiai anak saya dapat promosi kerja, minta doa. Kiai anak saya mau nikah, minta doa. Kiai anak saya punya anak sampai meninggal. Lah ini pembahasannya tuh ini al-isti'atu wa tasybitu, nanti kaitannya korelasinya dengan ini. Kenapa kok kiai? Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tradisi NU itu tidak bisa tidak bisa kita menilainya sebagai kegiatan atau kebiasaan di luar syariat, karena pasti berlandaskan pada syariat. Zakarna fima taqaddama annana na'taqidu i'tiqadan jaziman la syakka fihi wa la raiba anal asla fil isti'anah wal istighatsah wat talab wan nida wa su'al wa ayyakuna lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memahami sebelumnya bahwa meminta tolong, meminta pertolongan atau peraduan itu hanya kepada
kepada Allah, wal mu'in wal mughith wal mujib. Nah, maka Allah itulah yang maha menolong, yang memberi pertolongan dan yang mengijabahi doa kita. Yaqulullahu azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan mengijabahinya atau mengabulkannya. Faman ista'ana bi makhluqin aw istaghatha bi aw nada aw sala aw talaba usawan kana hayyan aw maitan mu'taqidan annahu yanfa'u aw yadur bi nafsi istiqlalan dunallah faqad asyraka. Barang siapa minta tolong kepada makhluk baik itu hidup atau sudah meninggal dan serta meyakini ini nih di sini nanti yang di garis bawahi di sini, serta meyakini bahwa yang memberi manfaat, yang memberi madorot itu makhluk yang tadi, bukan Allah. Faqad asyraka. Nah, maka hakikat atau substansi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nanti dengan qad mu'taqidan annahu yanfa'u aw yadur bi nafsihi. Kalau kita minta ke kiai, saya minta doa supaya saya dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Lalu meyakini cepatnya kita dapat jodoh karena kiai itu. Paham ya? Bukan karena Allah. Daftar mus misalnya. atau mau jadi ketua NU, ketua PCI NU. Terus kita minta tolongan kepada siapapun itu makhluk jadi. Nggak bisa kita mu'taqidan di anna orang yang dimintai tolong yang menjadikan, nggak bisa. Hakikatnya tetap Allah. Lakin Allah ajaza lil khalqi. Nah, adapun orang yang kalaupun makhluk itu dimintai tolong itu adalah wasilah atau media atau sabab. Bisa kita sebut sabab atau wasitoh atau perantara atau media. Kenapa? Nah, kita ini hidup pasti butuh media, pasti butuh perantara. Tidak mungkin hidup sendiri. Lakin Allah ajaza lil khalqi ayasta'ina ba'duhum bi ba'd ayastaghitha ba'duhum bi ba'd. Dan Allah memperbolehkan kepada makhluk meminta pertolongan bagian kepada yang lain. Wa amara man istu'ina an yu'ina. Dan Allah juga memerintahkan kepada orang yang dimintai tolong untuk menolong. Kalau dimintai tolong ya ditolong, ya tentu semampunya. Enggak ada rumusnya. Mau minta apa-apa, minta tolong langsung sama Allah. Enggak boleh sama siapa-siapa. Enggak bisa. Dalam tatanan kehidupan itu enggak bisa sekaku itu atau seglobal itu, sejumud itu. Wa man istughitha ayyughitha, kan memberitakan kepada orang yang minta tolong sama harus menolong. Wa man nudiya ayyujiba, orang yang dipanggil atau yang diadukan itu juga harus mengabulkan. Wala hadits ala hadza katsira jidda kulluha tadullu ala ighathatil malghuf wa i'anatil muhtaj wa tafrijil kurbat. Hadis-hadis yang menjadi dalil tentang ini banyak sekali. Semuanya menunjukkan kepada menolong orang yang butuh, menolong orang yang terkena musibah, menghilangkan kesedihan, kesulitan orang lain. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu man yustaghathu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala fi kashfil kurbat wa qada'il hajat. Dan Nabi adalah sosok yang paling utama sebagai makhluk yang dimintai pertolongan kepada Allah, sebagai makhluk yang dijadikan perantara atau dijadikan media untuk menghilangkan kesulitan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan permasalahan-permasalahan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan makhluk manusia. Kanjeng Nabi itu a'dhamuman. Setelah tidak ada Kanjeng Nabi masih ada tidak a'dhamuman? Kalau dalam tradisi masyarakat NU biasanya kiai adalah sosok atau orang yang memiliki keutamaan, mempunyai kelebihan, yang punya sisi lebih dekat kepada Allah. Tetapi tetap dalam konteks i'tiqad kita
mereka beliau adalah wasilah, tasabub. Kita ini apa? Kemana gitu kan? Kita ini siapa? Fa ayyu syiddatin akbaru min syadir. Mungkin persingkatan gitu. Oke, siap. Fa ayyu syiddatin akbaru min syiddati yaumil qiyamah hina tatul waqfa wa tashtaddu zahma wa tadha'afu al-har wa yulzimul 'irqu man syaa Allah wa ma'a 'azmi hadhihi syiddah wa bulughiha al-ghayah fa innan nas yastaghithuna ila Allah bi khairati khalqihi kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bainama hum kadzalika istaghathu bi Adam al-hadid. Dan keadaan yang paling menakutkan adalah di hari kiamat, di mana di hari kiamat itu ada wakfah yang begitu, atau kita dihadapkan berdiri diam di hadapan Allah di padang mahsyar begitu lama, berdesak-desakan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, panas yang begitu menyengat, keringat yang menyelimuti akhirnya, maka manusia itu meminta tolong atau mencari pertolongan melalui perantara orang-orang yang baik yang punya keutamaan, sebagaimana yang pernah Kanjeng Nabi sabdakan, di waktu kiamat itu mereka manusia meminta pertolongan kepada Nabi Adam. Nah, kalau di sini apa yang digarisbawahi itu kalimat istaghatsu. Istaghatsu itu jelas maknanya meminta pertolongan. Istaghatsu meminta bantuan, menjadikan media sebagai bantuan pada Nabi Adam. Maka ta'abbara fi sallallahu alaihi wasallam bil istighatsah. Nabi menyampaikannya dengan redaksi istighatsah. Wa bihadzal lafz fi sahih Bukhari, dan redaksi ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Kemudian selanjutnya adalah cerita-cerita sahabat sebagai bukti mereka meminta pertolongan kepada Kanjeng Nabi, bukan kepada Allah. Saya singkat saja. Yang pertama seperti Abu Hurairah ini mengadukan kepada Nabi sering lupa. Karena Abu Hurairah ini salah satu, meskipun sahabat yang terhitung muda pada waktu itu, yang cukup produktif di dalam meriwayatkan hadis. Pada saat dia ingin menyampaikan hadis lagi, sering lupa minta tolong kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita hanya terbatas pada dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ngapain saya minta tolong Kanjeng Nabi? Langsung saja kepada Allah. Ini tidak tiba Nabi, Kanjeng Nabi, doakan saya ini hadisnya banyak yang masuk ke memori, sementara banyak yang saya hafalkan, sebenarnya memori saya terbatas. Kira-kira nggak lupa itu gimana? Kira-kira ditambah kapasitasnya berapa tera atau berapa gitu. Lalu Kanjeng Nabi meniup mengambil selendang selendang itu yang disampirkan Abu Hurairah, kemudian diambillah al-hawa udara ke selendang itu, lalu dilipat kembali dipakaikan ke Abu Hurairah. Seketika Abu Hurairah menjadi salah seorang sahabat yang tidak pernah lupa dengan riwayat hadis. Lalu ada juga kisah tentang siapa ini? Qatadah. Yastaghitsu bihi li islahi ainihi. Sahabat Qatadah ini mengalami sakit kornea matanya itu mengalirkan banyak sekali cairan. Kalau kornea mata itu kan pasti ada cairan. Pandungan mata itu kan cairannya banyak. Ini berlebihan sampai terus menetes ke pipinya. Para sahabat ingin mencoba menghentikan penyakit itu. Kata Qatadah, nanti dulu kalau belum diperintah Kanjeng Nabi. Lalu dia meminta kepada Kanjeng Nabi agar disembuhkan. Kanjeng Nabi memegang mata sahabat Qatadah dan menekannya, seketika matanya kembali seperti semula dan bahkan dalam keadaan yang paling normal, dalam keadaan yang paling baik kondisi matanya. Lalu ada juga ketika Nabi wa akhir yasta'inu bi fi zawal. Nah, ini
Ada sahabat yang punya bisul di tangannya sehingga susah untuk memegang pedang, susah untuk melakukan aktivitas terkait dengan tangannya. Dipegang oleh Kanjeng Nabi, di apa itu, diusap-usap lah namanya, diusap-usap, hilang seketika. Nah dari kisah-kisah ini hadis sahih. Dari kisah-kisah ini sama persis tradisi orang NU minta doa kepada kiai. Kita kan sering mendengar kisah-kisah kesaktian para aulia, para ulama kita. Tiba-tiba apa namanya, kita mau pergi dari misalkan Cirebon ke Surabaya cuma dalam waktu 3 detik. Kiai saya mau cepet sampai Surabaya, doain, ditepuk misalkan pundaknya pluk sampai Surabaya. Itu bukan sesuatu yang tidak logis. Itu banyak terjadi pada zaman Kanjeng Nabi. Tapi tentunya orang-orang yang demikian adalah orang-orang pilihan Allah. Karena dari gestur sudah tidak tenang untuk berlama-lama, jadi saya hanya mengambil inti-inti dari sari pembahasan ini. Di samping peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dialami secara personal oleh sahabat-sahabat ketika masa Nabi, ada juga Kanjeng Nabi itu dimintai tolong pada saat terjadi bencana alam, misalkan paceklik atau hujan. Itu paceklik itu kalau bahasa Jawanya kepailan, al-qahtu, kemarau. Nah, kemarau ini sabab yang banyak sekali mengakibatkan, misalkan karena airnya susah, ya tentu makanan juga susah. Kadang-kadang akses jalan juga menjadi susah. Banyak sekali. Itu kepailan atau paceklik. Karena orang tani mungkin teman-teman yang punya keluarga di persawahan ya, amin ya. Itu pasti ngerti paceklik itu. Paceklik itu karena sulitnya air. Jadi makanan juga, tumbuh-tumbuhan juga sulit untuk tumbuh. Nah itu dimintai, Kanjeng Nabi sering dimintai, terutama pada saat hari Jumat setelah khutbah. Bahkan Kanjeng Nabi kadang-kadang meresponnya dengan cepat dengan naik ke mimbar. Ini dibaca sendirilah, nanti kelamaan kalau baca. Nanti naik ke mimbar langsung berdoa, seketika diijabahi. Dan Kanjeng Nabi pernah satu ketika itu tidak menurunkan tangannya sampai doanya terkabulkan pada saat itu hujan. Nah ada satu kisah di sini, sudah Kanjeng Nabi mendoakan agar diturunkan hujan. Ada masyarakat atau ada salah satu warga yang datang berteriak, Kanjeng Nabi banjir, saking banyaknya air. Al-gharaq, tenggelam maksudnya banjir. Wah jadinya banjir, tadinya kemarau jadi banjir. Maka Kanjeng Nabi langsung bukan merevisi ya, tapi amandemen. Iya. Menyeimbangkan lah kira-kira gitu. Menyeimbangkan, menstabilkan dengan doanya lagi. Hawalaina wala alaina. Seketika hujannya tetap tapi tidak merugikan dan hanya di wilayah Madinah itu sendiri itu. Nah, hawalaina wala alaina. Ternyata ini juga bagian daripada aurat atau adhkar yang diijazahkan oleh kiai-kiai kita dulu di pesantren. Nah, seperti misalkan alhamdulillah saya dulu dapat ijazah dari guru saya dari Kiai Mahrus ya. Itu doanya ini, kalau kita misalkan terlalu sering hujan, takut banjir, hawalaina wala alaina. Ternyata doa itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi tadi saya bilang sanad atau mata rantai kepada ulama sampai Kanjeng Nabi tidak hanya intelektual tapi juga adhkar, azab, aurat itu punya mata rantai. Waduh ini kalau baca padahal asik ini. Ada syair yang dilontarkan oleh seorang Arabi, penduduk pelosok Arab, kepada Kanjeng Nabi ketika meminta pertolongan. Saya kira sekilas itu substansi daripada pembahasan al-isti'anah wa tawajjuh bi talabin Nabi. Kesimpulannya adalah ada hakikah atau ada hakiki, ada majazi.
ada hakiki, ada arti yang sebenarnya dalam konteks isti'anah atau istighatsah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Lah, konteks majazi ini kita meminta tolong kepada makhluk. Nah, tetapi makhluknya makhluk pilihan Allah yang punya nilai lebih daripada kita, yang punya keutamaan, yang punya keistimewaan daripada kita. Nah, kenapa santri itu punya identik dengan tawadhu, identik dengan tidak memunculkan kelebihan? Karena itu. Karena apa? Merasa ada yang lebih dekat kepada Allah daripada dia. Itu kesimpulannya, itu kesimpulan garis besarnya. Dan yang kedua, tradisi-tradisi NU yang seringkali dilakukan oleh kita, oleh masyarakat kita di Indonesia, itu jelas punya landasan dalil, baik itu hadis maupun Al-Quran. Al-Quran ada kalau mau dibaca, gesturnya udah mau selesai, gesturnya jadi ya, tradisi-tradisi Nahdien semuanya berlandaskan kepada dalil-dalil yang utama. Dan kalau kita kembali pada kisah-kisah sahabat, banyak sekali kejadian-kejadian unik yang sama, kadang-kadang sama persis seperti yang terjadi di antara masyarakat dengan kiai di perkampungan, atau kalau di perkotaan masyarakat dengan ulama atau habaib. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, silahkan barangkali ada pertanyaan. Wajib nanya. Jam berapa sih? Sama-sama. Tapi nggak ada 1, 2, 3 ya. Ini oh ya, monggo. Iya, saya mau nanya, kalau misalnya tadi saya baca teksnya itu kan walakin Allah ajaza ala dzalik lah. Iya. Nah, di sini lafaz ajaza ini bermakna diperbolehkan atau dianjurkan kita untuk beristi'anah kepada Nabi. Siap. Jadi yang di depan itu ya, yang tadi kita sempat membaca bahwa lakinnallaha ajaza lil khalqi ayyasta'ina ba'duhum bi ba'd wa yastaghitha ba'duhum bi ba'd. Tetapi Allah memperbolehkan, kalau secara teks ini memperbolehkan kepada makhluk untuk saling meminta pertolongan. Kalau memperbolehkan itu ya bukan, maksudnya tidak mengikat gitu loh. Tidak mengikat. Nanti ini sayangnya nggak boleh baca, bukan nggak boleh baca, sayangnya nggak baca. Jadi ada dua, kalau kita kembali ke iya karena abdua, iya karena stain itu, nanti ada dua kelompok orang memahami hakikah dan majaz itu begini. Boleh kita tidak melakukan atau tidak mengamalkan minta tolong sama misalkan Kiai Amin gitu. Wah, saya nggak mau minta tolong sama Kiai Amin, saya mau langsung doa aja sama Allah, nanti juga Allah mengabulkan dengan caranya sendiri gitu. Boleh saja. Kalau masyarakat itu karena sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, nggak bisa, nggak afdol kalau nggak sama Kiai itu, kurang sedep. Kalau masakan kurang sedep ya gitu ya. Seolah-olah Kiai itu harus sebelum lahir sampai ke liang lahat semuanya minta tolong Kiai. Jadi ajaza itu kalau pemahaman saya, boleh teman-teman misalkan ada yang berbeda pemahaman, ajaza ini tidak mengikat ya. Tapi ini ada tapinya. Kita enggak sama Kiai enggak minta tolong sama makhluk, semua orang punya utama. Tapi jangan meyakini atau punya yakon bahwa murni segala sesuatu itu harus pemahaman sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, bahwa kita tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk karena itu bid'ah, karena itu syirik, karena itu menyebabkan kufur, karena itu dolal. Itu yang tidak boleh. Kira-kira jelas mboten?
Jadi boleh ya. boleh. Dan silakan tidak minta tolong. Maksudnya ini diperbolehkan, maksudnya lafaz azaza ini diperbolehkan. Kalau dibolehkan udah jelas. Jelas ya. Sifatnya itu hanya diperbolehkan atau harus atau dianjurkan. Dianjurkan untuk beristi'anah. Nah kalau itu ya kalau dianjurkan ini mafhum kita sahabat-sahabat saja yang punya keutamaan melakukan isti'anah, melakukan istighotsah. Logikanya kita ini siapa kan gitu. Kita ini siapa? Berarti punya nilai anjuran. Jadi kalau saya nggak begitu, ajaza di sini mengikat atau tidak mengikat. Nah, kemudian sifatnya yang mengikat itu anjuran. Yang tidak mengikat tidak boleh punya kesimpulan bahwa minta tolong kepada makhluk itu haram. Jelas kira-kira. Jadi mengikat tidak mengikat, kalau yang mengikat itu bersifat anjuran karena dari contoh-contoh pendahulu kita. Kalau yang tidak melakukan ya berarti jangan melarang atau meyakini keharaman itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup mari kita bersama-sama baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini ijazahnya Said Muhammad 4 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa fasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'alna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma salli Allahumma ja'alna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allahumma ja'alna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahi ja'alana minal muslimin walhamdulillahi ala ni'matil islam walhamdulillahi ala muslimin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.